pernah belajar filsafat, tapi dia realitasnya itu ya kacau balau. Perbedaan Bung sebelum dan sesudah belajar filsafat itu kira-kira apa? Hadirnya filsafat adalah mengkanter kaum pragmatis. Perjalanan Sokrates saya kutip dari buku Filsafat Teoritis Murtada Mutahari. Oke, jumpa lagi di podcast Impus ngomongin kampus. Hari ini kita akan berdiskusi terkait tema yang dimana ada stigma positif dan ada stigma negatif terkait dengan diskusi yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Diskusi yang kita bicarakan adalah perihal filsafat. Nah, untuk membicarakan tema kita sore hari ini, saya sudah menghadirkan kawan saya, Bung Arianto. Selamat datang, Bung, di podcast saya. Ya, selamat sore. Nah, kemarin ini gondrong ini. Ya, sekarang sudah cukur rambut. Mungkin ada sedikit target untuk meningkatkan kuantitas para feminis mungkin ya. Tidak juga. Oh gitu ya. Ya, jadi ada kutipan ya, tidak semua orang pernah muda, tapi tidak semua yang muda pernah gondrong ya. Kira-kira begitu. Oke, Bung. Jadi kira-kira begitulah perjalanan gondrong-gondrong Isme yang ada di kampus. Oke, kita akan bahas persoalan hari ini, Bung, itu persoalan filsafat. Namun filsafat dalam hubungannya, dalam korelasinya dengan mahasiswa. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan pada Bung, seberapa penting sebenarnya filsafat ini untuk dipelajari oleh mahasiswa? Kira-kira bagaimana pandangan Bung perihal itu? Ya. Kita berbicara filsafat dan mahasiswa, tentunya yang perlu kita dudukkan terlebih dahulu itu sebenarnya apa sih itu mahasiswa dan apa itu filsafat? Oke. Pertama, apa itu mahasiswa ya? Yang pertama, mahasiswa. Mungkin kalau secara definitif umum kita sudah ketahui bersama bahwa mahasiswa itu ya Maha dan siswa. Tapi secara substansi dari mahasiswa itu adalah orang yang terpelajar atau orang yang mungkin punya orientasi untuk menjadi arif. Oke, orang bijaksana ya, arif dalam makna bijaksana. Iya, bijaksana. Oke. Dalam artian mahasiswa di sini yang menjadi tolok ukur atau yang menjadi nilai kepada dirinya itu adalah keberpikirannya atau paradigmanya. Cara berpikirnya. Karena menjadi nilai di masyarakat adalah ide dan gagasan yang tentunya akan dituntut di masyarakatnya nanti ketika dia sudah istilahnya sudah selesai dari kampus atau mungkin sudah jadi sarjana. Sedangkan filsafat, berbicara filsafat tentunya secara definitif itu filsafat ya mungkin sudah kita ketahui bersama lagi. Iya, Philo dan Sophia. Philo dan Sophia atau cinta dan bijaksana. Cinta pengetahuan. Kebijaksanaan di sini adalah pengetahuan sendiri. Oke. Dalam artian filsafat ini tentunya ketika kita berbicara pentingkah filsafat itu untuk mahasiswa? Tentunya penting. Karena filsafat ini memberikan tawaran atau instrumen yang nantinya untuk digunakan atau mungkin akan digunakan atau mungkin akan dipelajari ya, untuk mahasiswa atau menjadi tawaran dari filsafatnya adalah paradigma itu sendiri. Bagaimana upaya atau membangun paradigma yang kuat mungkin, yang sistematis mungkin. Karena dalam filsafat itu tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa muatan dari filsafat ya pertama kita membangun bagaimana mengetahui dulu apa itu atau yang kita kenal dengan epistemologi. Muatan dari filsafat itu adalah epistemologi bagaimana mengetahui keapaan sesuatu, kemudian ontologi. Ini cukup berat ya, sudah naik di ontologi, aksiologi ya. Tapi itu nanti pembahasan yang lagi. Tapi yang perlu kita tekankan, yang perlu kita garis bawahi bahwa filsafat dan mahasiswa tentunya kita tidak bisa pisahkan. Karena ini menarik ya. Karena kita berbicara mahasiswa yang kita harus sasar adalah paradigmanya atau keberpikirannya, caranya berpikir. Sedangkan ketika kita berbicara filsafat, tentunya kita berbicara bagaimana membangun paradigma itu. Dalam artian filsafat ini adalah instrumen mahasiswa harusnya. Nah, jadi poinnya sebenarnya Bung menyampaikan bahwa filsafat penting untuk mahasiswa itu karena kaitannya dia membangun paradigma. Iya. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah paradigma seperti apa yang ditawarkan oleh filsafat? Ya, tentunya ketika kita berbicara paradigma yang seperti apa, ya paradigma yang mungkin bisa membantu mahasiswa itu sendiri
atau dalam artian ya kalau kita lebih universal lagi manusia itu sendiri, itu bagaimana bisa berpikir sebagaimana adanya dan bisa bertindak sebagaimana mestinya. Atau Oke. dalam artian rasional dan ilmiah itu. Dia dapat mengetahui apa orientasi kebertindakannya dan dia juga punya dasar mengenai tindakan itu sendiri. Oke, jadi cara berpikir filsafat itu dia cara berpikir ilmiah dan rasional. Iya. Seperti itu Ya, poinnya ya. itu orientasi dari filsafat Orientasi dari filsafat itu adalah membangun paradigma yang ilmiah dan rasional. rasional. Oke. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyakan, bisa nggak kasih contoh bagaimana cara berpikir filsafat itu dalam kaitannya dengan mahasiswa? Ya, kalau kita berbicara contoh mengenai contoh manusia yang berfilsafat, ya tentunya ketika dia bertindak, dia tahu apa dasar kebertindakannya dan dia tahu apa orientasi dari kebertindakan itu. Oke. Seperti Misalnya. misalnya ketika dia membangun sebuah, ya mungkin yang pada umumnya yang sering kita jumpai atau fenomena yang sering kita jumpai di kampus, ketika dia mungkin membangun argumentasi, atau ketika dia melakukan dialektika dengan dosennya, kemudian dia membangun sebuah argumentasi di mana argumentasi ini memiliki dasar yang jelas. Dalam artian argumentasinya tidak merujuk pada mungkin kalau kita katakan kata seniorku misalnya. Ini karena katanya seniorku seperti itu. Tapi dia punya dasar yang jelas secara mandiri. Karena lagi-lagi filsafat itu membangun paradigma yang mandiri. Tapi apakah hanya dengan filsafat kemudian kita bisa mempertanyakan segala hal? Saya kira kan tanpa filsafat pun bisa juga. Iya. Ayo contoh konkretnya begini. Bagaimana filsafat atau konstruksi atau paradigma filsafat melihat konsep demonstrasi mahasiswa misalnya? Bagaimana cara filsafat menalar itu? Ya, ketika kita berbicara gerakan misalnya demonstrasi, ketika filsafat memandang itu ya tentunya pas filsafat itu akan mempertanyakan dulu sebenarnya dasar dari gerakan ini apa, tujuan dari gerakan ini apa. Karena tentunya oke lah kita berbicara apakah hanya filsafat yang bisa membuat manusia itu atau membuat mahasiswa itu mempertanyakan semuanya. Tentunya iya. Karena dalam filsafat menuntut kita untuk mempertanyakan segala sesuatu. Tapi kan ada juga yang tidak boleh filsafat tapi iya, tunggu dulu. Sekalipun mungkin dia mengatakan dirinya sedang tidak berfilsafat, ya mungkin saja dia sedang berfilsafat. Karena lagi-lagi ruang filsafat itu adalah keberpikiran itu sendiri. Sekalipun dia tidak menyadari apa dia sedang berfilsafat atau bagaimanapun. Kalau saya berpikir seperti itu. Oh, jadi Bung mau sampaikan bahwa konkretnya cara berpikir filsafat itu dia mempertanyakan apa dasarnya kita bertindak dan jelas orientasi tujuannya juga apa. Kira-kira begitu ya. Oke. Selanjutnya lagi yang saya mau tanyakan Bung, persoalan stigma terkait filsafat ya. Nah, kan ada stigma baik dan stigma buruk. Yang paling sering kan bahkan di kalangan mahasiswa pun menganggap filsafat itu sebagai hal yang menakutkan. Ya kan menakutkan ya? Sering kita jumpai hal-hal seperti itu. Nah, dengan stigma filsafat yang menakutkan kemudian menyesatkan, jika dihubungkan dengan pahaman filsafat secara teoritis, bagaimana kira-kira pandangan Bung terkait dengan itu? Ya, lagi-lagi mungkin saya sedikit mengutip dari ungkapan dari Aristoteles yang mengatakan begini. Ketika kita ingin menjadi sebuah orang yang arif, maka kita harus berfilsafat. Tapi sekalipun kita tidak ingin menjadi orang arif atau dalam artian sini konotasi filsuf, maka kita harus tetap belajar filsafat. Dalam artian di sini saya bisa menafsirkan bahwa ketika kita ingin belajar filsafat, maka kita harus ketika kita ingin menjustis atau menilai filsafat itu negatif atau positif, maka kita harus belajar dulu. Kita harus cari tahu dulu. Dalam artian kita harus masuk dulu filsafat itu. Karena munculnya stigma-stigma ini atau stigma miring. Kira-kira dasarnya apa? Munculnya stigma itu dasarnya apa? Ya, mungkin di lain sisi kita juga tidak bisa salahkan lah. Karena beberapa teman-teman, mungkin ini fenomena yang pernah saya lihat, pernah saya saksikan sendiri bahwa beberapa teman-teman yang mungkin sudah diketahui dirinya bahwa dia sudah pernah belajar filsafat, tapi dia realitasnya itu ya kacau balau. Iya, misalnya contohnya ada yang pragmatis, ada yang jadi ular. Iya, itu. Ya, yang paling ekstrim katanya ada yang ini kan, itu paling ekstrim itu. Ya, mungkin ini salah satu faktor sehingga muncul stigma bahwa filsafat itu menyesatkan. Ya, dari situ apakah lantas kita mengatakan bahwa filsafat itu menyesatkan? Tentunya tidak. Bahkan oknum ya? Iya, oknum. Oknum ya? Iya, tentunya.
Tapi kan lagi-lagi kan orang awam ini kan yang dia lihat itu hanya outputnya. Setelah belajar filsafat ternyata begini hasilnya. Malah bisa jadi dia tidak selesai. Iya, bisa saja dia baru mungkin masuk di pengantar. Iya. Baru dia mungkin berkuar-kuar di luar, kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin tertolak secara filsafat itu sendiri. Ya, seperti yang kita maksud tadi, Bung, pragmatis, menjilat dan lain sebagainya. Walau kan tadi Bung sampaikan pertama itu bahwa kita belajar filsafat itu adalah untuk bagaimana berpikir sebagaimana adanya dan bertindak sebagaimana mestinya. Itu orientasi dari filsafat. Nah, lantas bagaimana caranya kemudian muncul stigma itu? Iya, lagi. Padahal kan, padahal ya secara teoritisnya kan seharusnya lebih mengarah ke sana ya. Iya, tentunya. Dan ada faktor lain ya sebenarnya. Ya, kira-kira apa itu? Mungkin sebagian teman-teman yang pernah belajar filsafat itu mungkin dia tidak mampu mengkondisikan diri ketika membangun diskusi dengan orang umum, mungkin orang awam, kita katakan orang awam lah, orang yang tidak tahu menahu dengan filsafat itu sendiri. Di mana muatan-muatan dari diskusi itu mungkin agak dalam, mungkin sampai ketuhanan bahkan. Sedangkan ketika kita belajar filsafat ya diksi-diksi mengenai tentang ketuhanan itu ya memang vulgar, saya katakan seperti itu. Jadi diskusi biasa jika kalau filsafat yang gitu ya. Filsafat itu. Karena kita kan tidak mau terjebak pada ranah kata kan. Mau sastra maknanya apa. Tapi kan orang awam kan mana mau tahu itu. Mungkin itu juga salah satu faktor yang menyebabkan mungkin muncul stigma-stigma yang negatif itu. Kan selanjutnya Bung, oke lah kita terima itu ya. Bahwa terkait stigma buruk terkait filsafat itu jika dihubungkan dengan konsep filsafatnya sangat jauh ya. Iya, tentunya. Sangat jauh berbeda. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyakan kan Bung juga masih mahasiswa ini, ya kan? Nah, Bung juga termasuk penggiat filsafat, ya kan? Ya, pembaca filsafat lah. Mungkin kalau tidak mau dikatakan sebagai penggiat, ya pembaca filsafat saja, atau pengkaji filsafat, ya. Nah, karena Bung posisinya sekarang sebagai mahasiswa dan sudah belajar filsafat, nah, perbedaan Bung sebelum dan sesudah belajar filsafat itu kira-kira apa? Perbedaan yang paling signifikan yang pernah saya rasakan ketika saya belajar filsafat yang pertama, ketika saya sebelum belajar filsafat, ketika saya menerima informasi, saya tidak mau tahu ini sumbernya dari mana. Yang saya tahu ini informasi yang saya dapatkan. Sampai-sampai mungkin informasi ini mungkin hoax yang tersebar, itu saya langsung sampaikan kepada teman saya lagi. Jadi menelan mentah-mentah informasi yang? Iya, tentunya. Oh, jadi kalau bahasanya seniorku dulu namanya Bang Muci itu intelektual tukang kutip. Ya. Mungkin seperti kira-kira begitu dulu ya. Jadi dengar dari A langsung sampaikan. Langsung sampaikan ya. Oh, gitu deh. Ya. Itu ya, mungkin yang signifikan sekali. Tapi kalau untuk ruang diskusi kira-kira ada perbedaan enggak? Ketika saya belum belajar filsafat dan setelah belajar filsafat dalam ruang diskusi itu beda enggak? Nah, oke, bagaimana cara filsafat dalam mengetahui?